bukan berarti Allah itu ada di Ka'bah. Allah nggak butuh tempat. Sama kayak orang beranggapan Allah itu ada di arsy, bersemayam di arsy. Jadi ayat ke-115 suratul Baqarah ini, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah khususnya ya. Ini kan menceritakan kemanapun kita ngadep ya, kita hakikatnya ngadep Allah Ta'ala gitu ya. Nah, di sini sababun nuzulnya ini ada perbedaan pendapat. Yang pertama dikarenakan ayat ini turun sebagai kabar gembira untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau sedih ketika disuruh hijrah, meninggalkan kampung halaman, meninggalkan Ka'bah, meninggalkan Masjidil Haram. Beliau harus hijrah ke Yathrib, ke Madinah Al-Munawwarah. Di sana beliau masih menjadikan Baitul Maqdis sebagai arah kiblat kaum muslimin karena menghormati orang-orang Yahudi. Tapi niat baiknya Rasulullah nggak disambut baik nih, malah diejek. Rasulullah sedih, akhirnya beliau doa tuh. Sampai dikatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, wajanzuru ila sama, sampai ngadepin wajahnya tuh ke langit, saking mintanya kepada Allah Ta'ala. Kenapa? Karena beliau tuh lebih ridho, lebih senang arah kiblat itu kepada Ka'bah Al-Mu'azzamah. Kenapa? Karena itu kiblatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Gitu. Turunlah ayat ini, kata sebagian ulama, sebagai kebolehan menghadapkan arah kiblat kembali kepada Baitul Atiq, Ka'bah Al-Mu'azzamah. Nah, kabar gembiranya gimana? Nabi Muhammad SAW akhirnya ingat sama kampung halaman gitu. Ka'bahnya ditinggalin Nabi sementara ke Madinah, tapi sholatnya dijadikan saat itu boleh ke arah Baitul Atiq ataupun Ka'bah Al-Mu'azzamah, Masjidil Haram. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sahabat Nabi Yuna Muhammad ini ketika malam hari gelap gulita sembahyang nih, sholat gitu kan. Karena malam kan gelap gitu kan. Ketika pagi hari ternyata mereka ini sadar, waduh, semalam arahnya salah nih. Kenapa? Karena ketika pagi hari ngelihat orang itu arahnya beda sama yang dia lakuin semalam gitu. Akhirnya mereka ini nanya ke Rasulullah, ngadu ke Rasulullah. Turunlah ayat ini, fa'ainama tuwallu fathamma wajhullah. Jadi kalau nggak sengaja, kalau nggak tahu, boleh. Ingat ya, garis besarnya kalau nggak tahu, nggak sengaja. Jadi kalau teman-teman umpama lagi di gunung gitu kan, nggak ada orang lain yang bisa ditanya, nggak ada orang sekitar yang bisa ditanya, kemudian nggak ada kompas, nggak ada maps, kemudian terhalang vegetasi hutan yang lebat sehingga nggak bisa ngelihat matahari gitu kan. Nah itu boleh menjadikan arah kiblat sesuai dzan, sesuai prasangka gitu. Karena begini, ini pun terjadi pada kasus orang berantem karena nyerong-nyerongin sejadah tuh. Jadi gini, kalau untuk orang-orang yang sholatnya di Masjidil Haram, dia bisa melihat Ka'bah dengan jelas, maka menghadapnya itu kata para a'immatul madzhab, para imam mazhab itu harus secara yakinan, harus benar-benar yakin, lurus ke Ka'bah. Tapi kalau orang sholatnya di luar Masjidil Haram seperti kita di Indonesia ini, di luar Masjidil Haram, maka menghadapnya cukup secara dhanan, secara prasangka. Contoh, mayoritas orang sholat ngadep ke kanan, ya udah, maka selama kita ngadepnya ke kanan cukup secara prasangka, nggak perlu kita serong-serongin. Ustaz, tapi kan dulu terjadi gempa tuh, perubahan lempeng bumi, sekarang tuh udah berubah sekian derajat. Emang kalau kita serongin sekian derajat, ada yang bisa mastiin itu pas? Kan bisa jadi kurang, bisa jadi lebih, bener nggak? Lebih 5 derajat, meleset ke Bulgaria umpamanya, kan begitu. Kurang 15 derajat, melenceng ke Afrika Selatan umpamanya, kan gitu. Ya, maka cukup secara dzan saja, secara prasangka, nggak perlu kita ribut antara sesama keluarga masjid gara-gara nyerong-nyerongin sejadah, apalagi ribut sampai ngerenovasi masjid supaya arah masjidnya diserongin juga. Aduh, sayang duit, kesian loh tetangga-tetangga masjid yang pada belum makan. Mendingan kita alokasikan kepada jamaah masjid yang membutuhkan, seperti itu. Nah, memang dalam syariat ini ada beberapa kondisi yang diperbolehkan sholat tanpa menjadikan Ka'bah sebagai arah kiblat. Satu, di syiddatul khauf. Jadi ada riwayat Ibnu Umar ya, saat itu beliau menerangkan. Jadi kalau sholat khauf, sholat dalam kondisi perang, jadi teman-teman contohnya berangkat ke satu tempat, berangkat ke satu negara yang terjadi perang. Terjadilah yang namanya syiddatul khauf, perang yang dahsyat, perang yang berkecamuk gitu ya. Nah, maka teman-teman ini boleh sholat tanpa menjadikan
Ka'bah sebagai arah kiblat. Contoh umpama kalau kita menghadap kiblat, menghadap ke Ka'bah, kita khawatir musuh datang dari belakang. Nah, maka boleh kita menghadap ke arah yang kita rasa kita aman. Gitu, ya. Atau yang kedua, sholat sunnah yang dilaksanakan dalam kendaraan. Gitu, ya. Jadi kalau kita mau sholat sunnah dalam kendaraan kan nggak selamanya lurus. Ya, kalau dia belok kanan, ya ke kanan. Kalau belok kiri, ya ke kiri. Berubah-ubah gitu ya. Nggak jadi masalah. Ustaz, tapi kalau sholat fardu gimana? Nah, seperti tadi tuh kita jelasin ya. Jadi kalau kasusnya kita kejebak macet di jalan tol, kita nggak bisa ke rest area, kita nggak bisa turun dari mobil, ya. Kemudian saat itu macetnya mobilnya nggak ngadep kiblat tuh Ustaz gitu ya. Itu namanya sholat ihtiraman lil waqt, menghormati waktu. Gitu. Nah, kalau kita udah nyampe rumah tuh, kita bisa ngadep kiblat, karena kan tadi sholatnya nggak bisa ngadep kiblat tuh. Kalau sholat fardu wajib i'adah, wajib yang namanya i'adatus sholah, wajib diulangi sholatnya saat kita sudah punya kesempatan untuk menjadikan Ka'bah sebagai arah kiblat, wajib diulang tuh. Gitu. Kemudian tadi di mobil saya sholatnya ragu Ustadz, punya wudhu apa enggak, udah batal apa belum, nyampe rumah ulang. Kenapa? Karena kita sudah punya kesempatan untuk memperbarui wudhu, gitu ya. Nah, jadi dua kondisi ini memang diperbolehkan antara syiddatul khauf dengan sholat sunnah di atas kendaraan ini boleh tanpa menjadikan Ka'bah al-mu'azzamah sebagai arah kiblat. Kenapa? Karena kita ini diperintahkan dalam sholat mengarahkan kiblat kita dengan Ka'bah al-mu'azzamah, bukan berarti Allah itu ada di Ka'bah. Allah nggak butuh tempat. Sama kayak orang beranggapan Allah itu ada di arsy, bersemayam di arsy. Salah. Kalau seandainya Allah itu ada di arsy, kalau emang benar, pasti kita sembahyang, sholat disuruh ngadep ke arsy. Padahal kan enggak. Kenapa? Karena emang Allah nggak butuh tempat. Ya Allah yang nyiptain semua tempat. Masa Allah butuh kepada tempat? Terus Ustadz, kenapa kita disuruh ngadep ke Ka'bah gini? Kita balik ke cerita tadi. Kita itu disuruh ngadep ke arah kiblat, ngadep ke arah Ka'bah karena itu arah yang diridhoi kekasihnya Allah. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ayat fala nuwalliyannaka qiblatan tardaha, yang diridhoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena Rasulullah lebih ridho Ka'bah al-mu'azzamah sebagai kiblat kaum muslimin dibanding dulu kiblatnya kepada Baitul Maqdis yang beliau mendapatkan ejekan dari orang-orang Yahudi. Artinya kiblat hatinya kita itu kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya kapanpun kita menghadapkan hati kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di situ kita akan berhadapan, menghadap dengan pencipta kita yaitu Allah Ta'ala. Makanya kalau orang itu sholat sadar, oh iya, saya ini ittiba'an li Rasulillah, mengikuti Rasulullah. Sholatnya bisa khusyuk kalau begitu. Kenapa? Karena syariat ini semuanya turun kepada beliau. Setiap syariat apapun yang kita lakukan, kita ini sedang meniru beliau. Jangan lupa, kita ini sadar sedang meniru beliau. Hadapkan hati kita kepada beliau, maka kita pun akan musyahadah kepada Allah Ta'ala. Seakan-akan menyaksikan Allah Ta'ala. Nikmat kalau begitu sholatnya. Ya, menandakan Allah itu nggak ada di Ka'bah, nggak butuh kepada tempat yang ada di Ka'bah, dengan adanya syariat-syariat lain yang membolehkan sholat tanpa menjadikan Ka'bah sebagai arah kiblat. Seperti tadi tuh sholat khauf dan sholat sunnah di atas kendaraan. Ka'bah itu adalah tempat yang diistimewakan Allah, tempat yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena tempat itu tempat yang diridhoi oleh Rasulullah. Arah itu adalah arah yang diridhoi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kunci Nabi Muhammad, karena emang Nabi Muhammad itu magnet cinta. Setiap cinta yang tidak terarah kepada Nabi Muhammad itu bukan cinta, tapi pengkhianatan. Gitu, ya. Maka dari itu Allah tuh bukan ada di arsy. Ustadz kan ayatnya Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Allah bersemayam di atas arsy. Terus kalau Allah ada di arsy, terus ini bumi nggak bisa dijangkau, nggak bisa diliputi sama Allah Ta'ala gitu. Sementara Allah tuh wallahu muhitum bikulli syai'. Allah meliputi segala sesuatu.
Masa iya ciptaannya lebih gede dari Allah Ta'ala? Gak mungkin. Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Makanya gini, kita itu kalau mau paham ayat gak boleh menafsirkan, mentakwil ayat seenak nafsunya kita. Kagak boleh. Kita butuh pendapat para ulama yang lebih alim, yang lebih agung, yang lebih dekat kepada Allah Ta'ala. Begitu. Kata Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa istaqra birahmatil 'ammah. Allah menetapkan rahmat yang sangat luas di arsy Allah Ta'ala. Makanya banyak kita dapat riwayat dan hikayat tentang arsy tuh. Seperti jeritannya ibu yang melahirkan tuh mengguncangkan arsy gitu ya. Artinya tuh kalau jeritan mengguncangkan arsy itu kan udah luar biasa banget. Karena emang arsy itu tempat yang luar biasa. Kenapa? Karena istaqarra birrahmatil ammah. Karena memang ditetapkan rahmat yang sangat luas di arsy-nya tersebut. Bukan Allah bertempat tinggal di arsy. Gimana cerita kalau Allah butuh tempat tinggal? Allah nggak butuh segala sesuatu. Ya kita yang butuh Allah Ta'ala. Tempat yang butuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi intinya arah kiblat ini itu boleh dilakukan hanya pada 3 kondisi saja. Kalau kita simpulkan. Syiddatul khauf, sholat khauf dalam kondisi perang yang berkecamuk. Sholat sunnah dalam kendaraan. Atau sholat yang kita nggak punya pengetahuan kemana arah kiblat. Seperti tadi ya di gunung gitu ya. Kita nggak punya kompas, maps. Nggak bisa ngelihat matahari karena terhalang vegetasi hutan yang lebat, nggak bisa nanya orang sekitar, ya udah sholat aja begitu. Fa inna ma tuwallu fathamma wajhullah. Kalau sengaja nggak ngadep kiblat, nggak ngadep Ka'bah, kagak boleh gitu. Sengaja nggak ngadep kiblat di belakangin, nggak sah, nggak boleh. Karena yang namanya ngadep arah kiblat, ngadep ke Ka'bah itu istimrar. Dalam Fathul Mu'in begitu, sesuatu yang mesti ada dalam sholat. Makanya kalau sholat nih, sebelum kita ngucap Assalamualaikum, ini muka jangan dibelokin dulu ke kanan. Sebab kenapa kata Imam Rafi'i, sholat itu kan sesuatu yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam tuh, iya kan? Nah sebelum kita ngucap Assalamualaikum, huruf mim tuh terakhirnya di situ tuh, sholat tuh, Assalamualaikum. Kalau udah kum ya udah beres, warahmatullah udah sunnah. Ya, jadi jangan begini. Assalamualaikum. Kumnya udah ke kanan duluan. Artinya masih sholat tapi mukanya udah nggak ngadep ke kiblat. Kalau begitu hukumnya makruh. Kalau dadanya ngikut Assalamualaikum, batal. Kumnya beresin dulu, sholatnya beresin dulu, baru nengok Assalamualaikum warahmatullah. Cakep kalau begitu. Ya, gitu.